masuk gereja kafir, lihat film Korea kafir. Kamu kalaupun kalah cantik dengan artis Korea, kalah ganteng, jangan mengkafirkan nonton film Korea. Kamu kafirkan film Korea, kamu pakai Samsung. Juga produk Korea. Pak Bupati, Kiai kalau mau bangun jalan pakai teknologi pembangunan jalan Korea. Bisa dul ya. Nah itu loh makanya Kiai ulama tidak mudah mengeluarkan hukum. Kafir, musyrik. Enggak, biasa aja. Mikirnya jernih. Karena apa? Ulama punya tanggung jawab keumatan. Yang suka kafir biasanya umatnya itu subscribe. Umatnya itu subscribe dan like gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab keumatannya. Suka-suka dia aja. Ya. Fahim tum? Ya, syukran. Lah itu makanya ada jalur memahami agama yang luar biasa. Jalurnya siapa? Jalur Nahdlatul Ulama. Maka beruntung sampean mendapatkan pembelajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Kenapa beruntung? Karena hanya NU yang mengajarkan Islam sesuai dengan pangkat Islam rahmatan lil alamin. NU betul. NU kenapa mengajarkan cara yang rahmatan lil alamin? Ya NU sadar betul bahwa yang menerima estafeta kenabian terakhir itu Nabi Muhammad. Dan tidak semua orang bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, inilah orang yang paling beruntung. Orang mana? Orang Arab. Tahun 600. Makanya orang-orang yang pertama ketemu Rasul namanya sahabat. Dan sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha. Gak ada sahabat kok namanya Joni. Gak ada. Lah ya. Jadi estafeta agama ini terakhir kali oleh Rasulullah. Dan yang ketemu Rasulullah untuk mendapatkan pembelajaran keimanan, ini orang Arab. Orang Arab, ya cuman orang Arab itu jumlahnya yang gak sampai ratusan ribu, ya paling ribuan itu aja. Jadi ini harus dipahami. Jadi kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim kita Indonesia. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah kita ini untuk mendapatkan iman jalurnya luar biasa rumit. Karena kita orang bondowoso. Kalau orang Arab mendapatkan iman mudah karena dekat dengan Rasulullah. Lah kita ini jauh untuk mendapatkan iman itu caranya mulek kok menggok. Ya kita tidak ketemu Rasulullah, kita ketemu para ulama. Kita ini santri-santri Bondowoso, ini santri-santrinya Kiai As'ad di Situbondo, ada Kiai di sini, Kiai Asyari, macam-macam ini. Lah kalau diurut misalnya kalau yang nyantri dari sana, dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini juga murid Kiai Khalil, juga murid Kiai Hashim. Misalnya santri Genggong, ini juga dari Kiai Khalil semuanya. Karena dulu imamnya para ulama itu Syekhona Khalil. Tapi Syekhona Khalil punya murid terbaik yang apal kutubus sittah. Makanya bergelar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka jangan khawatir kalau kita pengikut NU dengan orang-orang yang punya hafal hadis 3, nggak usah khawatir. Apalagi cuma diolok-olok dengan satu hadis kullu bid'atin dolalah. Itu kan hadis yang bersifat umum kayak kunci Inggris. Membuka apapun kuncinya itu, nggak usah khawatir. Kita ini muridnya Kiai Hashim. Untuk mendapatkan iman kita sulitnya luar biasa. Kita butuh para ulama. Tanpa para ulama kita nggak bisa mengenal Allah. Kalau sahabat ketemu Rasulullah, kita nggak ketemu. Bahkan murid sahabat yang namanya tabi'in kita nggak ketemu. Murid tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Muridnya tabi'ut tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Kita ketemunya para ulama. Yang ulama-ulama ketemu Kiai Khalil, punya murid Kiai Hashim, yang akhirnya Kiai Hashim bikin Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini hanya pangkat muridnya
ulama. Agar tidak lupa kita muridnya ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya Nabi, Nahdlatul Sahabah. Kalau muridnya sahabat, Nahdlatul Tabi'in. Nah, kita ini muridnya ulama. Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, terus Kiai Asy'ari dari Kiai Khalil, dari Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali, muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabbar Tuban, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumatil Kubro, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ahmad Jalaluddin, muridnya Said Abdul Malik, muridnya Said Alawi Amil Faqih, muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah, murid Said Ahmad Al-Muhajir, murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi, murid Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya Nabi, sahabat wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang bertempat di pondok Oso, yang bentuknya pesek-pesek, rembes. Maka cara mengajar ahli sunnah wal jamaahnya pun tetap sama, rukun iman rukun Islam, tapi cara ngajarnya beda. Lah ini yang harus dipahami. Jadi ahli sunnah itu tidak berhenti wal jamaah itu sampai di sahabat, sampai kita ini wal jamaahnya ulama. Betul, jangan terus begitu. Sahabat ya di sana itu gak dituliskan Quran. Kenapa sahabat apal Quran? Karena Quran berangsur-angsur, makanya tidak ditulis. Karena apal tidak perlu membaca. Saya hafal wajahnya istri saya, maka kemana-mana nggak pernah bawa fotonya. Bagi yang fotonya dibawa kemana-mana, waspada, itu berarti suamimu belum hafal. Nih hafal. Tapi begitu sahabat itu meninggal, ya begitu sahabat itu Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'ut tabi'in. Dikasih Qur'annya sahabat nggak bisa baca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik gak cukup, diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat gak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda. Orang Arab gak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lakanui, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yuka yumu, robbil alamin, robbil ngalamin. Orang Bali siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bali. Orang Bugis alaihim, seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awal. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu bergerak, berubah tiap generasi berubah. Sahabat itu waktu pindah dari Makkah ketemu orang Madinah kaget. Karena sebelumnya nggak pernah ketemu manusia yang berbeda. Sampai di Madinah ketemu sama orang Cina yang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Sahabat nanya, ya Rasul, ada orang kumisnya 12 kiri kanan terus jenggotnya 11, itu orang mana? Oh itu Cina.
utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina untuk apa? Mencari tanah Tiongkok. Begitu setelah itu di Madinah sahabat ketemu orang aneh. Kalau dagang nipu belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3. Sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya Rasul? Iya itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel Israelnya ditempiling. Puak itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh jangan macam-macam, itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda apa sama ya Allah? Oh enggak, ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan untuk cabut, ngomong dong. Temenku ngomong katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh kalau gitu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, mencukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur, enggak ya apa-apa.